Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan kembali kajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengannya kita banyak mengambil ilmu, apakah itu yang berkaitan ibadah, akidah, akhlak, dan yang lainnya. Karena kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu di dalam agama kita. Wa ma siwahuma, adapun yang selain dari Al-Quran dan hadis itu hanyalah sekedar mubayyin, penjelas. Kalau tidak dalam rangka menjelaskan, maka dia adalah waswasum minasyaiton. Sekarang kita di hadis yang ke-39. Silakan Ummahat dibuka bukunya. 39 dan 40. Kita baca bareng dulu. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah tajawaza li an ummatil khata'ah wan nisyana wa mastukrihu alaihi, rawahu Ibnu Majahin wal Baihaqi wa ghairuhuma. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, di situ apa Ummahat? Bimangkibai atau bimangkibi? Bimangkibai. Karena kalau sekiranya bimangkibai berarti dua pundak, kalau bimangkibi satu pundak. Oh, berarti yang benar adalah bimangkibai. Karena asalnya adalah mangkibun sama mangkibani. Ketika dia mudhaf kepada ya mutakallim jadinya bimangkibai. Nam, faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahul Bukhari.
Nah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan umatku yang dilakukan karena tidak sengaja, lupa dan dipaksa. Hadis yang mulia ini Ummahat mengajarkan kepada kita tentang rahmat Allah yang begitu besar kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah tahu kita ini adalah hamba yang sering melakukan kesalahan, banyak berbuat dosa. Kenapa itu terjadi? Karena tadi dorongan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Nah, kalau dari sisi ini saja, kalau mau dihitung-hitung banyak sekali, sadar atau tidak. Kalau itu ditambah lagi dengan apa? Dengan kesalahan yang didasari karena tidak sengaja atau lupa atau dipaksa, maka apa? Makin tambahlah dosa dan kesalahan umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini merupakan sebab di mana ketika hamba itu melakukan sebuah kesalahan tapi didasari oleh salah satu dari 3 ini, maka tidak bernilai dosa sedikit pun di sisi Allah. Tidak bernilai dosa. Sebab yang pertama adalah al-khata', yaitu tidak sengaja atau salah. Yaitu perbuatan yang didasari tanpa ada maksud dan tujuan. Perbuatan yang didasari tanpa ada maksud dan tujuan. Paham? Ini namanya apa? Khata'. Karena Allah membebani dosa bagi hambanya jika melakukan kesalahan itu, kalau apa? Didasari dengan maksud dan tujuan, kan? Ada niat untuk melakukan hal itu. Nah, ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Quran. Wahai Rabb kami, janganlah engkau mengazab kami dengan sebab karena lupa atau tersalah. Ayat ini Ummahat merupakan ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya Ummahat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285. Oh, bukan ini, ada ayat yang lain yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap menghitung atau membebani dosa yang itu dilakukan meskipun hanya terbetik di dalam hati, belum sempat dia lakukan. Dan ini sangat sangat membebankan bagi para sahabat, sehingga para sahabat mengeluh, Rasulullah nggak sanggup kalau seperti ini. Masa yang terbetik di dalam hati saja langsung terhitung dosa. Nah, di ayat yang lain Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 50,
Walaysa alaikum junahum fima akhtatum bih. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian lakukan dengan dasar tidak sengaja. Contoh gini umahat, tak kala kita udah rula nih buru-buru masuk kajian ke tempat kajian. Nah bersamaan itu ada nenek-nenek juga ingin masuk ke kajian. Enggak sengaja kita tersenggol nenek itu. Tiba-tiba mati di tempat. Karena kita senggol enggak sengaja. Maka apa ini umahat? Maka kita tidak ada dosa di sisi Allah. Karena apa tadi? Membunuh si nenek tadi. Dengan sebab senggolan kita, dia terjatuh terus meninggal dunia. Maka ini tidak ada dosanya. Lantas dendanya, iya dendanya nanti ada 100 ekor onta. Karena enggak sengaja membunuh. Ini adalah syibuhul amdi. Contoh lagi, umahat mungkin di sini ada yang belajar main panah. Dia ngeker sasaran gitu, mau dilepas sudah busur panahnya, tiba-tiba ada orang lewat, nancap di kepalanya, mati di tempat. Maka umahat yang tadi ini memana sasaran yang dia maksudkan, tapi ada orang lewat, dia tidak ada dosa. Nah, contoh lagi umat, kalau kita kesal gitu ya dengan motor gitu. Kok ini motor ini enggak susah banget dinyalain, dihidupin. Akhirnya kita masuk ke dalam rumah. Ternyata motor yang kita parkir tadi di depan rumah itu dibawa suami kita ke bengkel tanpa sepengetahuan kita. Terus kita keluar, ada motor yang sama, mirip dengan motor kita tadi, mereknya sama, warnanya sama. Terus kita langsung ambil palu-palu, kita hancurin motor itu. Ternyata itu motor orang umat. Kira-kira kita dosa enggak? Karena merusak barang orang lain? Maka jawabannya tidak. Karena kita bermaksud menyangka barang itu adalah milik kita. Ternyata itu adalah milik orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Lupa itu adalah sesuatu yang sebelumnya dia ingat, kemudian pas mau melakukan dia lupa. Pas dia mau melakukan dia lupa. Maka orang yang melakukan sesuatu dengan dasar lupa, maka tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena tadi dasar penetapan hukum dalam agama kita itu kalau orang itu teringat. Orang yang sedang lupa ini kan dia nggak ngingat sesuatu kan umat ya. Sementara ibadah semua tujuan utamanya adalah iqamatu dzikri, menegakkan zikir kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Nah, orang yang sedang lupa ini dia blank, enggak tahu, enggak paham. Maka tidak ada dosa baginya. Contoh nanti umahat sebentar lagi bulan puasa Ramadan. Tak kala ada suami kita baru pulang dari lokasi gitu, melihat istrinya yang sedang seperti itu keadaannya, dia juga lama enggak ketemu istri, langsung saja dia ajak berhubungan badan.
Si suami lupa, si istri juga lupa kalau ini di siang hari Ramadan. Gimana kira-kira ini Ummahat? Batal enggak puasanya si suami dan si istri? Kalau menurut mazhab Hambali batal puasanya. Kalau menurut mazhab Syafi'i enggak. Kenapa? Nanti ini dikiaskan kepada orang yang makan dan minum. Paham, Mat? Kan sama-sama membatalkan puasa kan? Makan minum membatalkan puasa, jima juga membatalkan puasa. Dan kedua-duanya itu diikat dengan apa? Amdan, jika dia sengaja. Paham? Dia enggak sengaja, ini enggak tahu bahwa ini sedang puasa siang hari Ramadan. Maka yang lebih dekat pada kebenaran dia dia suami istri tadi tidak batal puasanya. Dan tidak ada kafarohnya juga. Karena ini dikiaskan kepada orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa kalau dia sedang Ummahat? Berpuasa. Rasulullah bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa sementara dia dalam keadaan berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah melanjutkan puasanya. Karena yang sedang memberikan makan dia adalah Allah dan minumnya juga Allah yang memberikan. Jadi patokannya adalah sesuatu yang tadinya dilarang Ummahat, kalau itu Allah yang memberikan, Allah yang membolehkan, menjadi apa? Menjadi halal. Paham? Nyolong mangga orang secara hukum asal apa itu Ummahat? Haram kan ya? Tapi kalau Allah bolehkan, silakan nyolong mangga orang yang tidak dipagari, makan di tempat sampai kenyang, jangan dibawa ke Pandansari. Maka ini apa Ummahat? Boleh. Makan di tempat, petik sendiri. Yang penting apa? Pohon mangganya itu atau kelengkengnya enggak dipagari. Nah, itu adalah izin dari syariat. Maka sesuatu yang diizinkan oleh syariat itu tidak ada apa? Tidak ada dendanya wala dosanya. Jika nanti Ummahat nih sudah kebiasaan pergi makan ke Lazis sana, makan kebuli atau apalah dia, kebiasaan dia setiap siang makan ke sana. Tiba Ramadan, Lazis juga tetap buka. Akhirnya dia datang ke sana. Sudah pesan kebuli, sudah pesan ini, pesan itu, dia makan. Pelayan restoran pun tidak mengingatkan bahwa ini sedang puasa Pak, jangan banyak-banyak makan. Dia makan terus, habis 3 piring nasi kebuli. Enggak diingatkan. Setelah itu dia tersadar, astagfirullah. Maka apa? Dia tetap lanjut puasanya. Atau sedang dia kebiasaannya makan coto Makassar, sudah habis 2 mangkok, ketupat 5, baru dia tersadar, astagfirullah sedang puasa nih. Maka apa Ummahat? Lanjut puasanya. Contoh lagi, tak kala ada orang sedang sholat, kemudian dia lupa kalau di dalam sholat itu dilarang berbicara. Terus HP-nya ada suara panggilan gitu. Dia angkat, suaminya kebetulan nelpon dari lokasi. Dia angkat, "Bang, saya sedang sholat, jangan diganggu dulu." Dia angkat terus dia bilang apa Ummahat? "Saya sedang sholat, jangan diganggu dulu." Kira-kira apa ini Ummahat? Batal enggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu, lupa kalau dia sedang apa? Sedang sholat. Oh, dia kan ngomong Ustaz, dia sedang sholat tadi.
dia tidak tahu mungkin atau sedang lupa bahwa di dalam sholat itu dilarang berbicara. Atau ada orang sedang sholat lagi, dia lupa sekarang di rakaat berapa ini, bingung, di rakaat ketiga atau keempat. Lupanya dia itu menyebabkan dia ragu. Kira-kira gimana umat? Kalau dia sedang sholat maghrib, dia lupa ini di rakaat kedua atau ketiga ya, maka dia ambil dulu bilangan yang terkecil, yaitu 2. Ini yang meyakinkan, karena bilangan 3 itu adalah amrun thori, perkara yang datang yang membuat keraguan-raguan yang dimunculkan oleh setan luka. Maka apa? Maka nanti dia tambah lagi 1 rakaat kalau dia sholat maghrib. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam, bisa dua-duanya. Kalau gini gambarannya gini Mas, ada orang sholat duhur, di rakaat pertama dia lupa sujud 1 kali. Di rakaat kedua dia lupa baca Al-Fatihah. Di rakaat ketiga dia lupa ruku. Di rakaat keempat sempurna. Dia ingatnya sebelum salam, astagfirullah, saya lupa sujud, lupa Al-Fatihah, lupa ruku. Gimana kira-kira yang dia lakukan Umat? Udah batalin aja sholatnya, ulangi dari awal gitu? Enggak, yang dia lakukan adalah rakaat keempatnya ini dia jadikan rakaat pertama. Kemudian setelah itu dia bertambah lagi 3 rakaat. Kemudian setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Karena apa? Banyak hal yang dia lupakan, tidak mengharuskan banyak juga sujud sahwi yang dia lakukan. Jadi cukup 1 kali. Kemudian yang terakhir adalah al-ikrah, yaitu dipaksa. Dipaksa melakukan sesuatu, berarti sesuatu yang dia lakukan itu tanpa ada dasar keinginan dia kan? Tanpa ada dasar apa? Keinginan. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran sementara hatinya tenang dengan keimanan, makanya dia tetap dianggap beriman. Ayat ini Ummahat turun berkenaan dengan dengan penyiksaan Abu Jahal terhadap keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu terdiri dari Yasir bapaknya, Sumayyah istrinya, Ammar bin Yasir anaknya. Ini adalah orang-orang yang awal-awal masuk dalam Islam dari kalangan orang-orang miskin. Mendengar Abu Jahal mendengar mereka ini masuk ke dalam Islam, akhirnya melakukan penganiayaan. Sumayyah ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai meninggal dunia. Yasir ditarik sampai keluar lepas lengannya dan meninggal juga. Kemudian Ammar anaknya ini dibakar punggungnya untuk dipaksa mengucapkan kalimat kufur agar dia murtad, keluar dari agama Islam. Nah, Rasulullah yang melihat Ammar sedang dibakar punggungnya ini hanya bisa berkata, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Karena sesungguhnya
balasan kalian adalah surga. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Ammar yang sedang disiksa ini, sedang dibakar ini punggungnya, jika mereka memaksamu lagi, ucapkan lagi nanti kalimat kufur, agar engkau tidak disiksa mereka. Jika mereka mengulangi lagi, ucapkan lagi, karena Allah menganggap hal itu tidak mengapa. Kenapa Ummahat? Karena apa? Dia dipaksa. Contoh lagi, tak kala seseorang dipaksa untuk minum khamar, dia lakukan atas dasar paksaan tadi, maka tidak ada dosa-dosa baginya. Kita tahu bahwa ada sebuah kisah di mana dulu di kalangan Bani Israel ada sebuah kampung yang kampung ini memiliki sonam, patung yang mereka sembah. Tidak boleh ada yang melewati kampung tersebut kecuali orang tersebut harus apa? Memperuntukkan, mempersembahkan sesuatu pada patung mereka. Akhirnya lewatlah dua pemuda. Pemuda yang pertama disuruh disuruh mempersembahkan sesuatu qarib. Qala ma indi uqarrib, tidak ada sesuatu yang aku bisa kurbankan. Kata orang kampung itu, qarrib walau kana dzubaban, berkurbanlah meskipun hanya seekor lalat. Akhirnya dia berkorban dengan seekor lalat, kemudian dibiarkan lewat, meninggal masuk neraka. Kemudian satunya lagi mengatakan, qarrib, berkurban. Enggak mau saya berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Duriba unuqahu, dipenggal lehernya, kemudian dia masuk ke dalam surga. Nah, contoh yang lain lagi Ummahat, tak kala ada seorang suami gitu ya, baru pulang dari lokasi, tahu ini siang hari Ramadan. Terus dia kepengen banget karena sebulan di lokasi nggak ketemu perempuan, laki-laki aja ketemunya. Dia paksa istrinya untuk melayaninya. Sementara istrinya ini sedang berpuasa, dianya juga sedang berpuasa. Akhirnya si istri melayani suami dalam keadaan apa Ummahat? Terpaksa. Kira-kira apakah si istri di sini batal puasanya atau tidak? Ummahat, maka jawabannya puasanya tidak batal karena dia dipaksa. Nah, si suami sendiri yang memaksa itu batal puasanya dan dia harus membayar kafarah, yaitu membebaskan budak atau berpuasa kalau nggak bisa nanti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa lagi maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Kalau ada seorang suami, kemudian orang tuanya datang menjenguknya di balik papan, terus melihat menantunya luar biasa tingkah lakunya, HP aja terus dia pegang gitu, nggak bisa lepas dari genggamannya HP itu. Meskipun sedang diajak ngobrol oleh mertuanya, dia tetap main HP. Pokoknya sibuk aja main HP. Terus juga nggak memberikan perhatian kepada mertua yang datang, si mertua yang cuci piring, ngepel dan yang lainnya. Akhirnya sebelum pulang si orang tua suami tadi ini, dia merengek-rengek, tolong nak kamu ceraikan aja istrimu itu. Kira-kira Ummahat, ini paksaan atau tidak? Ketika nanti si suami mengatakan aku ceraikan kamu karena saya dipaksa oleh ibu saya, oleh bapak saya.
Kira-kira ini paksaan enggak umat? Enggak. Ini bukan apa? Bukan paksaan. Paham? Ini hanya permohonan dari kedua orang tuanya. Maka nanti kembali kepada si suami apakah dia mau ataukah tidak. Nah, ini ummahat yang berkaitan dengan apa? Dengan hadis ini. Kita lanjut ke hadis Ibnu Abbas. Hadis yang ke-40. Abdullah bin Umar menceritakan Rasulullah pernah memegang kedua pundakku lalu berkata, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia, ka'annaka gharibun, seperti orang asing atau orang yang sedang lewat melakukan perjalanan. Nah, ini perintah Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar dan kepada umat Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui dulu ummahat bahwa dunia, kata dunia di dalam Al-Quran itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah qarib, bermakna dekat. Sebagaimana Allah sebutkan hal itu di surah As-Saffat ayat 6. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakibi. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia, langit yang dekat dengan bumi, dengan bintang-bintang. Demikian juga di hadis Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Coba tak kala kita nengok ke atas ummahat, yang kita lihat itu langit pertama. Langit pertama itu disebut dengan as-sama'ud dunya, langit yang dekat dengan bumi. Ini makna yang pertama dari apa? Dari dunia, yaitu sesuatu yang dekat. Makna yang kedua yaitu bermakna hina. Dunia adalah hina. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Baqarah ayat 61. Allah berfirman, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau mengganti yang lebih hina dengan yang lebih baik? Nah, dua hal ini merupakan makna dari dunia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Umar dan kita semua yang tinggal di dunia ini agar menjadikan dunia ini hanya apa? Hanya tempat singgah sementara. Di sini rata-rata pendatang semua kan ummahat ya. Ada yang dari Jawa, Sulawesi, dari Madura mungkin. Di Balikpapan ini sulit didapati pribumi kan? Orang tempatan sini. Rata-rata apa? Pendatang. Mau yang suku Dayaknya, suku Banjarnya, suku Tidungnya, semuanya apa? Pendatang. Mencari nafkah di sini. Tidak ada apa? Yang pribumi. Nah, Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Umar agar menjadikan dunia ini hanya tempat persinggahan. Seperti layaknya apa ummahat? Abir atau gharib, orang asing. Coba kalau ada bule datang ke sini,
yang terbetik di benak kita, dia hanya berkunjung kan ummahat ya. Dia hanya apa? Berkunjung, ada kerjaan mungkin atau wisata mungkin ke sini. Setelah beberapa hari atau beberapa bulan dia akan pulang lagi ke kampungnya kan? Nah, itulah hakikat orang asing. Atau orang yang transit. Coba kalau ada pekerja-pekerja dari Jawa atau dari Sulawesi mau kerja di IKN ummahat atau di Kutai atau di Samarinda sana. Kemudian singgahnya di Balikpapan. Kira-kira dia mau enggak lama-lama di sini? Enggak kan? Dia hanya transit saja. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Maka kita di dunia ini ummahat seperti itu. Sadar atau tidak, kita akan seperti itu adanya. Kenapa ummahat kita harus menjadikan dunia ini tempat persinggahan? Jawabannya karena kehidupan kita di dunia ini sangat-sangat pendek. Sangat sebentar. Paling 70 atau 80 atau 100 lah tahun kita tinggal di dunia. Dibandingkan dengan akhirat, itu hanya 1/10 dari satu hari di akhirat. Satu harinya di akhirat itu 1000 tahun kan? Ini apa? Anda hanya 1/10-nya tinggal satu hari di akhirat. Jadi kehidupan kita di dunia ini mau tidak mau ummahat, kita akan meninggalkannya. Dengan apa? Dengan habis jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Ummahat kalau tidak mau meninggalkan dunia ini, jangan tinggal di dunia. Ummahat kalau tidak mau mati, jangan hidup. Karena kehidupan kita itu akan berakhir dengan kematian. Beda dengan kehidupan Allah. Itu tidak ada kematiannya. Karena dia tidak diawali dengan sesuatu. Beda dengan kita sebelumnya tidak ada. Kemudian diadakan dan akan berakhir juga dengan ketidakadaan. Kullu lahu bidaya wa lahu nihayah. Setiap yang ada permulaannya pasti ada penghujungnya. Kita kajian Arba'in Nawawi ini ada permulaannya ummahatnya mulai dari hadis pertama. Ini sebentar lagi selesai. Tinggal satu kali pertemuan lagi kita menyelesaikan hadis Arba'in An-Nawawi. Setiap yang ada permulaannya pasti ummahat akan berakhir. Maka dari sini kita ketahui bahwa kita tidak boleh panjang angan-angan. Terlalu banyak cita-cita ke depan. Ini ingin itu nanti kalau Indonesia Balikpapan emas di tahun 2050 terlalu lama. Lakukan apa yang bisa dilakukan saat ini. Karena inilah kehidupan kita yang sebenarnya. Adapun besok itu belum tentu kita hidup. Apalagi lusa, apalagi besok lusa dan seterusnya. Maka apa yang bisa dikerjakan hari ini dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Nah, ini alasan yang pertama, Mat. Alasan yang kedua, karena apa yang ada di dalam dunia ini semuanya itu akan menipu kita. Suami yang kita anggap dia akan setia, dia akan menipu kita ummahat tak kala kita mungkin tiada, meninggal dunia. Baru sehari kita habis dikubur, suami langsung cari istri baru. Ternyata dia enggak seperti apa yang dia ucapkan dulu.
saya akan setia sehidup semati kepadamu sayang. Ini hanyalah gombalan semata. Giliran istri meninggal dunia, dia tidak mau ikut menemani ke dalam kubur. Jabatan akan menipu kita juga. Dengan cara apa? Kita yang dipecat mungkin, atau kita dipensiunkan. Dia tidak akan selamanya bersama kita. Anak kita, rumah kita, semua akan apa? Akan menipu kita. Harta yang kita kuasai saat ini, ketika nanti kita meninggal dunia ummahat, itu otomatis akan berpindah kepemilikan. Meskipun ummahat nanti sudah mewanti-wanti, nak, nggak boleh ya buat ini, buat itu ya. Semuanya akan beralih secara otomatis. Allah berfirman di surah Al-Hadid ayat 20, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Demikian juga disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di sini adalah pembatasan yang sifatnya idofi. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan yang menipu. Alasan yang ketiga, karena seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini ummahat itu akan hilang atau akan memudaratkan kita. Nikmat makan itu ummahat, kalau kita tidak manfaatkan, itu akan hilangkan dengan basi atau dimakan apa gitu, nggak bisa lagi. Ada luarsa dan yang lainnya. Atau memudaratkan kita kalau apa? Kalau kita berkelebihan dalam makan. Seharusnya porsi kita setengah piring, kita makan 4 piring, 5 piring, kita puas-puasin. Akhirnya apa? Kita nggak bisa bergerak, uleran, nggak bisa beraktivitas. Karena asam urat, kolesterol, darah tinggi, macam-macam. Itulah hakikat kenikmatan yang ada di dunia. Ima dia akan hilang atau akan memudaratkan kita. Nah, kapan akan membahagiakan kita kenikmatan dunia tersebut? Kalau kenikmatan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat kita jadikan ibadah. Nikmat harta yang kita miliki kita jadikan wasilah untuk ibadah. Nikmat kecerdasan kita, nikmat semuanya, kapan itu memberikan kebahagiaan bagi kita? Kalau pemahat, kita jadikan dia sebagai ibadah kepada Allah. Seorang ulama pernah berkata, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah musibah. Menjadi musibah bagimu di dunia maupun di akhirat kelak. Ini alasan-alasan ummahat kenapa apa? Kenapa kita harus menjadikan dunia ini sebagai tempat singgah sementara. Untuk mengambil perbekalan sebanyak-banyaknya agar kita bawa nanti menuju akhirat. Menuju apa? Menuju akhirat. Karena mau tidak mau mahat, kita akan singgah pada tempat yang dikenal dengan padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini.
Coba kita perhatikan ummahat, dunia itu isinya apa? Isinya waktu, tempat, pernak-pernik yang ada di dalamnya. Coba kita lihat waktu. Waktu itu ada siang, ada malam kan? Nah, pergantian siang dan malam nanti melewati apa? Hari demi hari, kemudian ketemu minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Jam 10 tadi ummahat itu sudah berlalu dan tidak mungkin akan kembali. Nanti jam 11 ini akan berlalu pula. Kalau kita tidak isi waktu tersebut dengan ibadah kepada Allah, maka akan apa? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tempat kita di dunia, apakah di masjid ataukah di tempat yang lain, di rumah dan yang lainnya, kantor, maka itu suatu saat kita akan tinggalkan menuju tempat apa? Alam barzah, tempat persinggahan sebelum menuju alam akhirat. Maka kata Abdullah bin Umar di hadis ini mengomentari atau memberikan catatan terhadap ucapan Rasulullah, "Idza amsaita fala tantadiri sabah." Apabila engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Maksudnya apa? Maksudnya jika antum bisa kerjakan amalan di siang hari tadi, di sore hari tadi, lakukan. Jangan nunggu-nunggu nanti-nanti. Wah, nanti aja. Berarti dia berharap dia hidup besok kan? Udah besok aja kajiannya, nanti aja pekan depan, bulan depan. Iya, kalau Anda apa? Kalau Anda hidup di pekan depan. Maka apa ummahat, kalau ada sesuatu yang terbetik di pikiran kita untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena boleh jadi hal itu tidak terulang lagi kembali. Tidak apa? Terulang lagi kembali keinginan itu. Coba kita perhatikan ummahat, Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 24. Allah berfirman di sana, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila keduanya mengajak kamu kepada kehidupan yang hakiki. Dan ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Apa kaitannya dengan topik yang kita sedang bahas ini ummahat? Kaitannya bahwa ketika perintah itu datang, maka segera mungkin kita lakukan. Apakah yang sifatnya wajib ataukah mustahab, jangan ditunda-tunda. Karena boleh jadi nanti Allah menghilangkan keinginan itu dari hati Anda. Karena Allah lah yang membatasi antara seseorang itu dengan hatinya. Karena dikisahkan ummahat berkenaan dengan ayat ini, ada seorang musyrik yang dimana dia suka melantunkan syair-syair, dan syair-syairnya itu berisi pujian terhadap Islam. Sudah dekat dia mendapatkan hidayah, dan dia terbetik di ingatannya, di pikirannya untuk hijrah ke Madinah, untuk bertemu dengan Rasulullah dan bersyahadat. Tapi ternyata terdengar khobar bahwa
Rasulullah dan orang-orang musyrik ingin perang di perang Badar. Akhirnya apa dia bilang Ummahat, ya udah tunggu dulu. Siapa yang menang nanti maka saya ke situ. Siapa yang enggak menang ya saya enggak ikuti. Dia tunggu dulu. Ternyata dia apa? Yang menang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ternyata dia apa Ummahat? Dia enggak masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena dia menunda-nunda tadi. Wa idza asbahta fala tantadir masa, apabila engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Lakukan apa yang bisa lakukan. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Di mana di saat kita sakit Ummahat, banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Apakah itu hadir kajian, sholat lebih banyak gitu, nggak bisa karena sakit. Wa min hayatika limautika, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Ini nasihat yang baik bagi kita agar menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk menanam kebaikan yang banyak, yang itu akan kita petik kelak atau kita panen kelak di akhirat. Mungkin ini Ummahat 2 hadis yang bisa kita sampaikan. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika